Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salahuddin dari CGP Kabupaten Cirebon Angkatan 8. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran. Seperti apa sih pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran? Yuk, mari kita simak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ini artinya kita sebagai seorang pendidik harus paham kekuatan kodrat yang dimiliki oleh masing-masing anak, sehingga kita bisa menuntun mereka dengan kualitas pendidikan yang lebih baik serta dapat mencapai tujuan mereka kelak. Berdasarkan pemikiran KHD, kita dapat mengambil poin bahwa pendidikan haruslah pertama memihak kepada siswa. Kedua, memahami karakter pembelajaran siswa. Ketiga, menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Dan keempat adalah merealisasikan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Pembelajaran yang memihak kepada siswa. Pembelajaran yang memihak kepada siswa ini sangat penting. Sebab sebagai pendidik tidak boleh kita memaksakan mereka untuk menjadi kita. Tapi kitalah yang harus menurunkan ego kita untuk menjadi mereka. Seperti memandang permasalahan dengan paradigma atau sudut pandang mereka, sehingga akan bertemu dalam satu pemikiran yang sama. Di situ akan memudahkan kita dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian selain itu, memahami karakter pembelajaran siswa. Setiap siswa memiliki karakter pembelajaran yang berbeda. Disinilah peran kita yang harus memahami karakter pembelajaran mereka. Kita bisa analogikan ibarat kita sebagai seorang teknisi. Tidak mungkin mesin yang harus mengerti kita sebagai seorang teknisi, tapi kitalah yang harus mempelajari bagaimana mesin tersebut dan bagaimana problem yang harus kita selesaikan dari mesin tersebut, dan bagaimana kalau kita mesinnya seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Kemudian juga kita sebagai seorang pendidik harusnya sangatlah paham, sebab kita sudah belasan tahun menjadi seorang siswa. Di situ tentu ketika kita menjadi peserta didik atau menjadi siswa, kita ingin dipahami oleh guru kita. Dan tentunya ya sekarang kita sebagai pendidik haruslah memahami karakter pembelajaran dari siswa kita. Ya, selanjutnya menuntun siswa sesuai dengan kekuatan kodratnya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ada dua kodrat dalam pendidikan, ya, ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah potensi diri yang dimiliki oleh seorang siswa yang terbentuk dan melekat secara alamiah di dalam diri mereka. Disinilah peran kita sebagai guru untuk menemukan potensi mereka dan menguatkan dari potensi yang dimiliki oleh mereka. Sedangkan kodrat zaman, di mana potensi yang mereka miliki akan berubah sesuai dengan kondisi sosial budaya dan perkembangan zaman. Di sini juga kita sebagai seorang pendidik harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, seperti kemajuan teknologi, dan menuntun mereka atau peserta didik kita untuk mengikuti perkembangan zaman, tentunya ke arah yang lebih positif. Ya, yang terakhir adalah merealisasikan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal yang baik adalah yang kita rencanakan dengan matang sesuai dengan acuan terbaik, kemudian melaksanakan sesuai dengan rencana yang kita buat, agar kita bisa menilai seberapa berhasilkah kita dalam melaksanakan hal tersebut. Jika dirasa kurang baik, maka bisa kita mengevaluasinya sebagai pembelajaran ke depan agar menjadi lebih baik lagi. Oke, terakhir di sini saya akan hadirkan petuah dari Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup di masyarakat. Ini artinya kita sebagai pendidik yang menuntun mereka menjadi pribadi yang baik serta sosial yang baik. Ibaratkan dari benih-benih ini akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baik serta akan menyebarkan kebaikan di sekitarnya. Dan kelak pula akan timbul bibit-bibit atau benih-benih yang baik di masa yang akan datang. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan dalam demonstrasi kontekstual hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya.
See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.